Kehidupan Nikita Mirzani di dalam jeruji nampaknya masih terus diuji. Harapan Nikita untuk bebas kandas setelah kasasinya ditolak. Akibat penolakan ini, Nyai Niki pun melayangkan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto hingga Ketua Mahkamah Agung dan jajaran Komisi Yudisial. Melalui unggahan di media sosialnya, ibu 3 anak ini memprotes vonis 6 tahun penjaranya yang kini tengah dijalani sambil menyoroti statusnya sebagai orang tua tunggal. Dengan mengunggah momen kebersamaannya dengan anak, Nikita secara terang-terangan membandingkan hukuman yang diterimanya dengan vonis para pelaku korupsi lainnya. Ia menilai adanya ketimpangan vonis yang merusak keadilan di dalam dirinya. Nasib Nikita Mirzani memang benar-benar malang. Harapan untuk menghirup udara bebas nampak sebatas angan-angan semata. Sudah berjuang sedemikian rupa sampai tahap kasasi. Sayang 1000 sayang, kasasinya pun ditolak mentah-mentah oleh Mahkamah Agung. Mau tidak mau, ia tetap menjalani vonis hukuman penjara selama 6 tahun. Dan tidak dapat merayakan lebaran bersama dengan anak-anaknya yang paling ia rindukan. Hukumnya, tindak pidana pencucian uang itu tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri. Tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana yang terorganisir, dilakukan oleh banyak pihak, dilakukan oleh banyak orang. Maka logikanya kalau Nikita disimpulkan melakukan tindak pidana pencucian uang, artinya aliran uang yang diberikan RG itu uang dari hasil tindak pidana pencucian uang juga, atau uang dari hasil kejahatan juga. Uang yang diberikan RG itu uang kejahatan, maka RG harus diproses hukum juga, dipidana juga dong, karena dia memberikan uang hasil kejahatan, gitu loh. Nah, maka saya bilang ini sangat keliru pertimbangan hukum dari pengadilan tingkat tinggi yang berkaitan dengan terpenuhinya tindak pidana pencucian uang. Keputusan kasasi ini memang sempat membuat publik was-was. Pasalnya, pada tahap banding, hukuman Nikita justru bertambah berat dari 4 tahun menjadi 6 tahun penjara. Apalagi banding sebelumnya bukan inisiatif pihak Nikita, melainkan dilakukan lebih dulu oleh jaksa penuntut umum. Jadi begini, kita ini bukan dukun, bukan paranormal yang bisa meraba masa depan. Kalau kami misalnya mengetahui banding nanti akan naik, ya pasti pilihannya adalah tidak banding. Tapi apa yang menjadi keyakinan kami adalah, termasuk dari klien kami sendiri, Nikita dan Mail pada saat itu adalah bahwa masih dengan keyakinan perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, sehingga kita melakukan proses upaya hukum banding itu ya atas dasar keyakinan itu. Ya, kalau misalnya pada saat itu Mail dan Nikita tidak yakin dengan proses itu, maka pasti dia akan bilang ya sudah bang, nggak usah banding. Ya, tapi karena keyakinan dia itu tadi, dia bilang udah bang banding bang, gitu kan. Apalagi kita tahu bersama yang perkara ini kan dari jaksa duluan yang banding itu, jadi mau tidak mau kita harus ngikut. Masa kita mau diam-diam aja gitu kan? Ya kita juga harus kasih serangan perlawanan lah gitu. Genap 1 tahun sudah Nikita mendekam di balik jeruji besi terkait dugaan kasus pemerasan yang bermula dari Reza Gladys sebagai pelapor. Selama menjalani masa penahanan tersebut, Nikita harus menelan pil pahit kehidupan, bahwa dirinya menanggung berbagai kerugian di segala aspek. Selain melewatkan waktu berharga dengan ketiga buah hatinya, Nikita juga mengalami kerugian materi dan pekerjaan, serta peluang karirnya pun ikut terhenti. Nah, untuk kerugian-kerugian tadi, jika ditaksir bisa jadi lebih daripada yang kami gugat, seperti itu. Bisa jadi lebih daripada 200 miliar. Tapi kan kita fokus pada gugatan kita itu adalah sesuai dengan apa yang kami gugat. Jadi istilahnya, kami yang membuat ya kami yang membuktikan. Ya kami kerugian 200 miliar ya kami buktikan itu. Bukan berarti 200 miliar itu apa buktinya? Itu bukti-bukti kemarin. Brand ambassador, terus endorse dan lain sebagainya. Yang dinilai walaupun dia ada pekerjaan 1 jam, itu kan berharga bagi beliau. Nah, yang perlu saya garis bawain, yang dirugikan tuh sebenarnya di sini tuh siapa gitu loh. Nah, mereka kan rekompensi katanya rugi sampai dengan 300 miliar. Buktikan dong.